Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Kali ini kita akan membahas kasus Terry Jo Duperrault yang seketika menjadi yatim piatu di lautan. Arthur Duperrault adalah seorang dokter mata terkenal dan sukses. Namanya terkenal di masa itu sebagai pelopor penggunaan lensa kontak. Kala itu di tahun 1961, Arthur berusia 40 tahun, memiliki seorang istri bernama Jean yang berusia 38 tahun. Mereka dikaruniai 3 orang anak yaitu Brian, 14 tahun, Terry Jo, 11 tahun dan Rene, 7 tahun. Keluarga Arthur tinggal di Green Bay, Wisconsin, Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun Arthur menabung untuk mewujudkan impiannya mengajak keluarga kecilnya berlayar dari Florida Keys menuju Bahama selama seminggu. Selain untuk menghindari musim dingin di Wisconsin, perjalanan itu juga untuk mengenang masa tugas Arthur selama Perang Dunia Kedua. Pada akhir tahun 1961, Arthur telah mengumpulkan cukup uang untuk memulai perjalanan impiannya. Perjalanan direncanakan pada tanggal 8 November tahun 1961. Arthur menyewa seorang pelaut lokal ternama berpengalaman yang sudah dikenalnya, bernama Julian Harvey, 44 tahun, untuk menjadi nahkoda kapal. Julian Harvey juga membawa istrinya seorang mantan pramugari bernama Mary Dene Harvey, 34 tahun sebagai juru masak kapal mereka. Di siang hari pada tanggal 8 November tahun 1961, keluarga Arthur terlihat sudah menaiki kapal Bluebell, dan pada sore harinya kapal bergerak meninggalkan pelabuhan. Selama 4 hari berikutnya, Arthur dan keluarganya mengunjungi Bimini dan Sandy Point. Di sana mereka melakukan snorkeling dan membeli souvenir. Arthur juga sempat mampir mengunjungi kantor komisaris distrik Inggris di Sandy Point, Frederick Pinder. Arthur berkata bahwa liburan kali ini adalah liburan sekali seumur hidup dan akan kembali ke Wisconsin sebelum Natal. Pada tanggal 12 November malam, semua penumpang menyantap makan malam berupa ayam dan salad. Sesudah makan malam, Terry Jo yang mulai merasa mengantuk berjalan ke dek bawah yang merupakan kabin kamar tidurnya, sementara anggota keluarga yang lain masih berada di dek atas. Di tengah malam, Terry Jo terbangun oleh suara jeritan kakaknya yang memanggil ayah mereka. Terry Jo juga mendengar suara langkah kaki yang berat di atas dek. Diam-diam gadis kecil itu mengendap-endap menyelidiki apa yang terjadi. Di atas dek pada kabin utama tidak begitu jauh dari dapur kapal, Terry Jo melihat kakak dan ibunya yang berlumuran darah dan sepertinya sudah tidak bernyawa. Saat Terry Jo mencoba berjalan lebih jauh ke dek atas, ia melihat Julian Harvey membawa sebuah ember. Julian Harvey memukul gadis itu, mendorong dan meneriakinya untuk kembali ke dek bawah. Terry Jo yang ketakutan menurut dan kembali ke dek bawah. Namun belum sempat rasa takutnya mereda, 15 menit kemudian ia melihat lantai kabinnya telah dibanjiri air dan minyak yang menyembur masuk. Tidak lama Julian Harvey mendatangi Terry Jo sambil membawa sepucuk senapan di tangan kanannya. Mereka saling berkontak mata namun Julian Harvey tidak menembak gadis itu dan meninggalkannya begitu saja. Terry Jo mendengar suara palu, di mana saat itu Julian Harvey sedang merusak kapal. Gadis itu lalu segera meninggalkan kabinnya menuju ke dek atas. Di sana Terry Jo melihat Julian Harvey sedang berdiri di dek mempersiapkan perahu karet di sisi kiri kapal. Terry Jo bertanya apakah kapal sedang tenggelam. Ya, Julian Harvey menjawab singkat. Kemudian Julian Harvey memerintahkan Terry untuk memegang tali perahu karet tersebut, sementara Julian Harvey sedang mempersiapkan sesuatu. Namun malang tali perahu tersebut terlepas dari jari-jari Terry Jo, yang mengakibatkan perahu karet hanyut ke laut. Julian Harvey yang menyadari kendaraan penyelamatnya hanyut segera menceburkan diri ke laut mengejarnya. Sementara Terry Jo ditinggal sendirian di kapal yang mulai pelan-pelan tenggelam. Tiba-tiba saja Terry Jo teringat ada sebuah pelampung gabus kecil yang diikatkan ke dek. Terry Jo berusaha melepaskan tali pelampung gabus itu, di saat kapal mulai tenggelam di bawah laut. Terry Jo berhasil, dan dengan mendorong pelampung gabus tersebut, Terry Jo masuk ke perairan terbuka sebelum naik ke atasnya.
Pelampung gabus itu sedemikian kecil sehingga Terry Joe harus duduk tegak sepanjang selama 84 jam atau 3,5 hari sebelum ditemukan. Terry Joe terombang-ambing tanpa makanan, air dan tempat berlindung dari dinginnya malam dan panasnya siang. Selama itu Terry Joe berulang kali berdoa memohon pertolongan. Pada hari penyelamatan Terry Joe, seorang kapten kapal kedua bernama Nikolaos Spachidakis, yang bekerja pada sebuah kapal barang Yunani bernama kapal Kapten Theo, sedang mengamati perairan Selat Providence Barat Laut. Kapten Nikolaos melihat sesuatu yang aneh pada benda yang mengapung di laut. Benda itu terlalu besar untuk disebut puing kapal namun juga terlalu kecil untuk disebut kapal penyelamat. Kapten Nikolaos segera memanggil kapten utama bernama Stylianos Koutsodontis. Mereka berdua segera menajamkan penglihatannya dan menyadari bahwa benda itu adalah sebuah styrofoam dengan seorang gadis remaja di atasnya. Gadis pirang itu mengenakan blus katun putih dan celana panjang kordoroy merah muda. Posisi gadis itu bersandar ke belakang dan melambaikan tangan dengan amat lemah. Segera kapten memerintahkan mesin kapal dimatikan dan rakit penyelamat diturunkan. Anggota kru kapal berteriak agar Terry Joe tidak melompat ke dalam laut karena hiu-hiu sedang berputar-putar di dekat styrofoam. Seorang anggota kru bernama Evangelos Kanzilas memindahkannya ke rakit, lalu mengangkatnya ke atas kapal. Di kapal penyelamat ini, Terry Joe ditempatkan di kabin cadangan. Setelah diselamatkan, Terry Joe tidak sadarkan diri, dan hampir tidak dapat berbicara. Kapten kapal memberinya air dan jus jeruk, dan menyeka garam dari tubuhnya dengan handuk basah. Sementara vaselin dioleskan pada bibir Terry Joe. Pada akhirnya dengan tubuh yang masih amat sangat lemah dan suara serak, gadis itu memperkenalkan diri sebagai Terry Joe Duperrault, yang berusia 11 tahun. Terry Joe juga memberitahu bahwa dia sudah mengapung di atas styrofoam selama 3 hari setelah kapalnya tenggelam. Segera setelah Terry Joe berbicara, dia kehilangan kesadaran penuh dan jatuh dalam kondisi setengah koma. Kapten utama segera memberitahu penjaga pantai tentang penemuan gadis tersebut dan kondisi medisnya. Helikopter segera dipanggil dan membawa Terry Joe ke sebuah rumah sakit di Miami dalam kondisi kritis. Terry Joe menderita sengatan matahari berlebih yang menyebabkan dehidrasi parah. Untunglah dengan perawatan intensif di rumah sakit tersebut perlahan-lahan Terry Joe mulai pulih. Namun Terry Joe tidak langsung mampu menjelaskan apa yang terjadi pada keluarganya dan Mary Dene Harvey. Sementara itu, pada tanggal 13 November tahun 1961, sehari setelah kapal Bluebell tenggelam, Julian Harvey berhasil diselamatkan oleh sebuah kapal tanker yang sedang menuju Puerto Rico. Julian Harvey diselamatkan saat terombang-ambing di sebuah perahu kayu kecil di tengah-tengah Selat Providence Barat Laut yang luas dan dalam. Pada kapten kapal dan petugas kepolisian Nassau, sikap Julian Harvey yang tenang dan fakta bahwa dalam perahunya telah diisi berbagai perlengkapan bertahan hidup sebenarnya menyebabkan beberapa orang meragukan keterangannya. Namun ceritanya tak dapat disangkal sehingga kepolisian Nassau mengizinkan Julian Harvey kembali ke Miami pada tanggal 15 November tahun 1961 untuk diinterogasi lebih lanjut. Pada petugas penjaga pantai Miami, Julian Harvey mengaku bahwa dia adalah kapten kapal Bluebell yang mengalami kecelakaan dan tenggelam sekitar pukul 8.30 malam sebelumnya. Dia menceritakan bahwa terjadi badai besar yang menghempas kapal Bluebell yang menyebabkan kapal terbalik dan tiang utamanya patah. Badai juga menghancurkan saluran gas di ruang mesin lalu membakar dan menenggelamkan kapal Bluebell. Seluruh penumpang Bluebell tewas tenggelam karena terjebak tali temali kapal yang runtuh, sehingga hanya dialah yang berhasil menyelamatkan diri dari kecelakaan tersebut. Saat terombang-ambing Julian Harvey menemukan jasad Rene yang hanyut terbawa arus. Julian Harvey mengaku mencoba menyadarkan anak itu namun gagal, sehingga untuk alasan kemanusiaan dia membawa jasadnya. Selanjutnya otopsi pada jasad Rene mengungkapkan bahwa anak itu meninggal karena tenggelam. Kembali ke Terry Joe, setelah menjalani perawatan selama 1 minggu, dan dirasa fisik dan mentalnya mampu menerima pertanyaan, petugas kepolisian mulai menanyainya di ranjang rumah sakit. Dengan berani Terry Joe menceritakan semua yang dialaminya dan keluarganya. Pengakuan Terry Joe membantah semua penjelasan Julian Harvey tentang peristiwa tersebut. Ayah, ibu, kakak dan adiknya telah dibantai oleh Julian Harvey di kapal Bluebell. Terry Joe bersikeras bahwa kondisi laut tenang dan tidak ada badai selama peristiwa terjadi. Tiang kapal Bluebell juga masih utuh dan tidak terjadi kebakaran di atas kapal,
sebelum kapal ditenggelamkan oleh Julian Harvey. Pada saat itu Terry Joe juga diberitahu bahwa Julian Harvey masih hidup dan diselamatkan sehari setelah penenggelaman kapal Bluebell bersama jasad adiknya. Polisi mulai mencurigai Julian Harvey sebagai pembunuh istrinya untuk tujuan mengambil uang asuransi jiwa sang istri. Sebuah teori juga berkembang kala itu, bahwa pembunuhan Arthur sekeluarga dipicu oleh situasi di mana Arthur menangkap basah Julian Harvey yang sedang membunuh istrinya, sehingga memicu pembunuhan keluarga Arthur. Di tengah jadwal interogasi Julian Harvey pada tanggal 17 November, ia diberitahu oleh petugas bahwa Terry Joe diketemukan dalam kondisi hidup, dan kondisinya sudah membaik. Julian Harvey terkejut dan berseru, "Ya Tuhan, bukankah itu luar biasa?" Selanjutnya ketika Letnan Ernest Murdoch memberitahu Julian Harvey, bahwa penyelidikan resmi atas hilangnya kapal Bluebell dan penumpangnya akan dimulai. Segera Julian Harvey minta izin untuk pulang karena lelah dan ingin berbicara dengan keluarga istrinya. Permintaannya dikabulkan. Julian Harvey berkendara menuju Sandman Motel, tempatnya menginap di daerah Biscayne Boulevard. Julian Harvey menginap dengan nama samaran John Monroe. Di sana Julian Harvey membayar tunai kamarnya, dan mulai menulis surat bunuh diri sebanyak 2 halaman. Kemudian Julian Harvey melakukan bundir dengan mengiris paha, pergelangan kaki dan vena jugularisnya menggunakan silet di kamar mandi motel. 2 jam kemudian petugas hotel menemukannya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tidak dijelaskan secara terperinci surat bundir Julian Harvey, namun tidak ada penjelasan tentang tindakannya atau permintaan maaf. Dalam surat itu Julian Harvey hanya meminta agar teman dekatnya semasa dinas di militer, untuk merawat anaknya yang bernama Lance yang kala itu berusia 14 tahun. Selain itu Julian Harvey juga meminta agar jasadnya dimakamkan di laut. Surat ditutup dengan kalimat bahwa dia gugup dan sudah tidak tahan lagi. Siapakah Julian Harvey? Julian Harvey adalah veteran Perang Dunia Kedua yang berprestasi. Julian Harvey merupakan pilot pada Perang Korea. Namun Julian Harvey sulit bertahan lama pada pekerjaannya, sehingga dia memiliki masalah keuangan yang serius. Julian Harvey mulai merencanakan kejahatannya dengan mendaftarkan polis asuransi ganti rugi ganda atas nama istrinya 2 bulan sebelum peristiwa terjadi. Kemungkinan Julian Harvey merencanakan pembunuhan istrinya di laut untuk mencairkan klaim asuransi sebesar $20.000 dengan menggunakan Arthur sebagai saksi kuat. Kesimpulan dari penyelidikan pihak kepolisian bahwa Julian Harvey telah merencanakan membunuh istrinya di laut namun terpergok oleh Arthur sehingga Julian Harvey merasa perlu untuk melenyapkan Arthur sekeluarga. Penyelidikan juga menghasilkan temuan lebih lanjut tentang latar belakang Julian Harvey, yang sebelumnya telah selamat dari kecelakaan mobil pada tahun 1949. Pada kecelakaan itu istri kedua dan ibu dari istrinya tersebut meninggal dunia. Selain itu pada tahun 1911, kapal layar Julian Harvey juga tenggelam setelah menabrak bangkai kapal perang San Marcos di Teluk Chesapeake. Pada saat itu awak kapal telah memperingatkan untuk mengarahkan kapal menjauh dari tempat kejadian, namun Julian Harvey menolak. Selain 2 peristiwa itu pada tahun 1958 kapal motor Julian Harvey juga tenggelam secara mencurigakan di lepas pantai Kuba. 3 kejadian di atas menghasilkan klaim asuransi yang besar dan menguntungkan Julian Harvey. Seandainya Julian Harvey tidak melakukan tindakan bundir, Julian Harvey akan dituntut atas pembunuhan semua orang yang tewas di kapal Bluebell dan percobaan pembunuhan terhadap Terry Joe. Lalu bagaimana dengan nasib Terry Joe? Setelah kehilangan seluruh anggota keluarganya, Terry Joe kembali ke Green Bay. Terry Joe tinggal bersama saudara ayahnya, neneknya dan 3 orang sepupunya di kota De Pere. Terry Joe diadopsi secara resmi oleh paman dan bibinya. Terry Joe sempat mengalami masa-masa sulit dengan menolak melepaskan blus dan celana panjang yang dikenakannya pada saat penyelamatan sebagai barang bukti. Pada tahun 1962, Terry Joe berusaha memulai kembali hidupnya dengan mengubah namanya menjadi Terry. Karena keterbatasan peran psikolog dan metode yang masih kontemporer pada masa itu, Terry Joe tidak menerima layanan konseling trauma. Terry Joe sempat mengalami trauma mendalam selama lebih dari 20 tahun. Terry Joe tidak berbicara secara terbuka tentang kehilangan seluruh anggota keluarganya dan beratnya cobaan bertahan hidup. Di usia dewasa Terry Joe menikah dengan Ron Fassbender, dan melahirkan 3 orang anak dan juga memiliki 3 orang anak dari pernikahan Ron sebelumnya.
Terry Joe juga bekerja sebagai tenaga spesialis manajemen air di Departemen Sumber Daya Alam Wisconsin. Terry Joe memilih untuk tidak trauma terhadap air, sehingga karir inilah yang dipilihnya. Kini ia telah pensiun dan tinggal di Kewanuni, Wisconsin. Pada tahun 2010, Terry Joe bersama dengan Richard Logan menulis buku tentang perjuangan hidupnya dalam tragedi kapal Bluebell. Buku tersebut berjudul Alone, Orphan on the Ocean. Richard Logan adalah seorang pakar psikologi dan pensiunan profesor yang mengajar di berbagai universitas. Selain itu, pada tahun 2010 Terry Joe juga bersedia diwawancari oleh tokoh NBC, Matt Lauer, di mana dia menyatakan agar dunia melihatnya bukan sebagai gadis kecil yang malang, namun ia ingin dunia berpikir bahwa dia mampu melanjutkan hidupnya. Terry Joe juga meyakini bahwa dia diselamatkan karena suatu alasan. Terry Joe menutup wawancaranya dengan mengatakan, "Jika satu orang sembuh dari tragedi kehidupan setelah membaca kisah saya, maka perjalanan saya akan sepadan." Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Setiap bukti telah berbicara, setiap pertanyaan telah terjawab, setiap kejahatan tidak akan pernah bisa benar-benar disembunyikan. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini.